yang akan dipresentasikan oleh Profesor Edi Darmana. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami serahkan acara ini kepada moderator kami, Ibu Mia Maharani Purbaningrum. Silakan Bu Mia, dilanjutkan. Baik, terima kasih Bu Yudit. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Di kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama mengikuti webinar yang akan disampaikan oleh Profesor Edi Darmana. Dan ada baiknya sebelum kami menyerahkan kepada Prof. Edi, kami akan membacakan sedikit profil dari Prof. Edi. Silakan ditampilkan. Host minta tolong untuk share screen. Baik, demikian kami sampaikan untuk singkatnya dari CV Prof. Edi. Nama Profesor Dr. Edi Darmana, MSc, PhD, SP.Park. Kemudian beliau saat ini tinggalnya di Semarang dengan istri Ibu Dr. Anda Edi Penny Pramusinto MPD dan juga mempunyai 2 orang putri, yaitu Ibu Dian dan juga Ibu Intan. Adapun untuk pendidikan, yang pertama S1 Dokter Umum dari Fakultas Kedokteran Undip di tahun 1976. Kemudian S2-nya berasal dari Amsterdam University, Netherlands di tahun 1980 dengan konsentrasi di imunologi. Kemudian yang ketiga adalah parasitologi kedokteran di Universitas Diponegoro tahun 1981. Yang keempat, meraih gelar S3 di UMC Saint Radboud Nijmegen, Netherlands tahun 2001 dengan konsentrasi sama imunologi. Kemudian yang kelima adalah spesialis parasitologi klinik di Indonesia College Parasitologi di tahun 2004. Kemudian yang keenam menjadi guru besar di tahun 2007. Adapun beberapa tambahan pendidikan bisa seperti yang ditampilkan di layar ya, yaitu yang diantaranya training course on Immunology of Infectious Disease WHO ATRC Lausanne, Switzerland 1982 dan seterusnya. Kemudian untuk pengalaman kerja beliau menjabat sebagai supervisor laboratorium imunologi SMC Telogorejo dan seterusnya. Kemudian untuk beberapa penghargaan, beliau mendapatkan penghargaan dosen teladan dari FK Undip tahun 1993, kemudian dosen berprestasi dari FK Undip tahun 2005, dan seterusnya. Baik. Ya, demikian untuk beberapa singkatnya ya, karena waktu yang terbatas, silakan bisa juga coba cek di screen yang tertera. Untuk selanjutnya kami langsung saja persilakan kepada Prof. Edi untuk berkenan menyampaikan materinya dengan judul herbal sebagai imunomodulator. Sudah. Ya. Baik, selamat siang. Terima kasih atas kehadirannya yang sudah meluangkan waktu untuk mini seminar pada siang hari ini. Saya Edi Darmono dari FK Undip Semarang ditugasi untuk memberikan sesuatu mengenai imunomodulator dalam hal ini ada yang berhubungan dengan herbal. Jadi ini ya. Kemudian imunomodulator adalah suatu komponen atau substansi yang bisa mempengaruhi imun sistem, memodulasi imun sistem. Banyak sekali sebenarnya imunomodulator, tapi siang hari ini khususnya mengenai pengaruh herbal atau efek herbal sebagai imunomodulator. Untuk itu, slide.
Untuk itu akan saya bicarakan mula-mula pertama kali yaitu mengenai respons imun sendiri secara singkat saja. Kemudian apa itu imunomodulator dan beberapa pengalaman penelitian herbal sebagai imunomodulator yang kita lakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Ya, maaf saya pakai belangkon supaya kayak atur jamu, jual jamu. Bukan dukun atau dukun santet, tapi dan ini pakai lapis-lapis mudah-mudahan kedengaran juga. Baik, jadi imunitas itu terdiri dari protein, molekul, sel yang berbagai jenis dan sangat kompleks. Dan menurut sifat-sifatnya, kemudian dibagi menjadi dua, yang imunitas yang natural dan spesifik. Yang masing-masing juga terdiri dari komponen seluler dan humoral. Slide. Nah, ini adalah gambaran umum dari suatu sistem imun. Saya gambarkan sebagai suatu benteng. Ini it's not working. Sebagai suatu benteng yang terdiri dari beberapa lapis. Yang pertama tentunya lapisan terluar dari kulit, mukosa, dan seterusnya ya. Dan apabila kulit dan mukosa tadi bisa ini saya gambarkan sebagai kuman atau virus atau apapun bisa menembus lapisan pertama, maka mereka masih harus berhadapan dengan level kedua, lapis kedua dari sistem imun, yaitu yang disebut imunitas innate atau natural atau alami, yang terdiri dari berbagai macam sel dan juga molekul-molekul yang larut. Ya. Dan apabila itu masih bisa tertembus, maka kita masih punya kekebalan yang spesifik, namanya imunitas spesifik, yang diwakili oleh limfosit dari sel T dan sel B. Dan di tengah itu Anda bisa melihat suatu sel yang bergerak-gerak, itu adalah makrofag atau monosit, yang merupakan sel fagosit, artinya sel yang bisa makan patogen. Dan kenapa saya letakkan di perbatasan antara imunitas yang natural dengan spesifik, karena makrofag ini nanti sangat bermanfaat, atau monosit sangat bermanfaat untuk inisiasi, untuk menstimulasi imunitas yang spesifik. Dan Anda harus tahu juga, kita tahu juga bahwa imunitas ini sangat dipengaruhi beberapa faktor, misalkan nutrisi, genetik, usia, hormonal, dan sebagainya. Slide. Ya, ini gambaran sederhana sungguhnya, beberapa sel yang nanti berperan pada sistem imun atau imun respons. Yang di atasnya adalah yang tadi saya sebutkan sebagai imunitas yang natural atau innate, yang merupakan lapis kedua dari sistem pertahanan tubuh. Ini Anda bisa baca mast cell, basophil, NK cells, makrofag, eosinofil, neutrofil, dan sebagainya. Nah, kalau ini bisa tertembus, maka harus menghadapi adaptive immune response yang diwakili limfosit. Jadi dari dua populasi besar, yaitu limfosit B dan limfosit T. Limfosit B nantinya yang akan produksi antibodi, dan limfosit T ini terdiri dari banyak subpopulasi lagi. Kita lihat ada T helper 1, T helper 2, T helper 17, T regulator, yang semuanya punya fungsi masing-masing. Dan Anda lihat bisa menyaksikan bahwa betapa kompleksnya peran mereka, sehingga sel T ini merupakan salah satu komponen sistem imun yang sangat-sangat penting untuk menghadapi berbagai macam infeksi, trauma, kanker, dan seterusnya. Nah, saya mulai dengan imunitas innate. Ini sengaja saya bicarakan secara selintas mengenai makrofag atau fagosit.
Itu bisa neutrofil, bisa monosit, bisa makrofag. Nah, apa yang dia lakukan adalah memfagositosis target, bisa bakteri, kuman, dan sebagainya. Kemudian setelah difagosit, dia akan dihancurkan melalui berbagai mekanisme yang dibagi menjadi dua, yang membutuhkan O2, yaitu yang nantinya akan bentuk radikal bebas, nitric oxide, ROI, RNI, dan sebagainya. Dan yang tidak butuh O2, ini enzimatik. Jadi betapa hebatnya kemampuan sel ini, makrofag atau neutrofil ini untuk menghancurkan kuman. Kemudian sitokin, ini juga selintas saya gambarkan bahwa sitokin adalah molekul yang diproduksi oleh hampir semua sel di dalam tubuh yang fungsinya adalah untuk komunikasi antar sel. Jadi ini contohnya adalah misalkan makrofag atau monosit itu memfagositosis kuman dan membunuh. Dan tidak hanya itu, makrofag dan monosit tadi bisa melepaskan berbagai macam molekul cytokines, misalkan TNF, interleukin 1, interleukin 6, interleukin 12, dan sebagainya, yang tujuannya adalah untuk berkomunikasi dengan sel lainnya, supaya sel lainnya itu ikut datang dan membantu kerja dari makrofag untuk membunuh target. Jadi sitokin ini penting sekali karena tanpa sitokin imunitas tidak akan jalan. Ya, sekarang yang saya gambarkan dari awal ini merupakan dogma yang sampai sekarang masih diakui walaupun sudah banyak variasinya. Jadi mula-mula imunitas yang innate, non-spesifik, makrofag itu memfagosit, maka makrofag atau monosit itu bisa juga mengaktifasi, stimulasi imunitas spesifik dalam hal ini melalui T helper 0 atau CD4 dan tergantung dari kuman, jenis kuman. Kemudian TH0 ini bisa proliferasi, diferensiasi menjadi TH1 dan atau TH2. TH1 Anda saksikan bahwa itu nanti penting pada imunitas seluler. Jadi imunitas yang dibutuhkan untuk membunuh virus dan seterusnya, helper 1. Karena helper 1 ini bisa melepas interferon gamma antara lain ya. Dan yang TH2 itu terutama untuk produksi antibodi bersama dengan sel B dan terutama lebih banyak berperan pada infeksi-infeksi yang di luar sel. Jadi misalkan cacing dan kuman-kuman ekstrasel. Sedangkan yang TH1 dengan interferon gamanya aktivasi CTL atau CD8. CTL itu cytotoxic T lymphocyte. Itu untuk infeksi intrasel. Jadi misalkan virus, kuman-kuman intrasel, sel kanker, dan seterusnya. Nah, ini ada salah satu hal yang saya kira penting, bahwa sebagai lambangnya ini, homeostasis atau yin dan yang, itu imunitas itu harus seimbang antara T helper 1 dan T helper 2 atau type 1 dan type 2. Jadi tipe 1 atau T helper, ya sekarang itu tipe 1. Itu dikatakan seluler dominan, sedangkan tipe 2 itu humoral dominan. Seluler dominan ini nantinya akan penting pada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kuman intrasel. Sedangkan yang ini tadi ekstrasel. Tetapi mereka harus seimbang, tidak boleh berlebihan satu sama lain. Ya, saling balancing gitu. Kalau sampai balance ini terganggu, maka bisa mengakibatkan keadaan imunopatologi, keadaan imunopatologis, ya, orangnya justru sakit misalkan. Dan oleh karena itu untuk mengendalikan
supaya tidak terjadinya aktivasi sistem imun yang tidak terkendali, maka perlu dilakukan pemberian imunomodulator ya, yang bisa memodulasi sistem imun sehingga dia bisa tenang kembali gitu. Itu adalah fungsi dari imunomodulator yang akan kita bicarakan pada siang hari ini. Agak sumpek ya, double. Enggak apa-apa, enggak. Ya, sekarang kita sampai ke imunomodulator. Maaf saya agak serak. Kemarin nyanyi terus di Ngesti Pandowo. Jadi imunomodulator adalah substansi yang mempunyai efek terhadap sistem imunitas. Diketahui ada dua, yaitu imunostimulator, itu yang menstimulasi, mengaktifasi, meningkatkan sistem imun. Dan yang kedua imunosupresan. Dua bentuk ini diperlukan pada penyakit-penyakit tertentu misalkan atau keadaan-keadaan tertentu. Kalau imunitasnya dirasa kurang ya pemberiannya imunostimulator. Tapi kalau penyakitnya itu imunitasnya malah terlalu tinggi, misalkan pada alergi misalkan ya, maka yang diberikan adalah imunosupresan karena penderita alergi itu terjadi hiperreaktivitas dari sistem imun. Herbal itu bisa punya sifat imunostimulator atau imunosupresan. Itu sudah banyak diteliti. Dan satu substansi itu biasanya tidak mungkin untuk punya keduanya. Mungkin ada, tetapi saya kira jarang sekali yang punya dua sifat ini ya. Sekaligus imunostimulasi, imunosupresan. Biasanya sendiri-sendiri. Imunostimulator atau imunosupresan. Dan mekanismenya untuk stimulasi atau supresi itu tentunya bisa dari imunitas yang natural maupun yang spesifik. Ya mungkin fagositosisnya, proliferasi limfositnya, sintesa antibodinya, atau imunomodulator yang bisa memacu ekskresi atau ekspresi misalkan sitokin dan lain-lainnya. Nah, tujuan pemberian imunomodulator adalah yang pertama menginduksi imunitas yang efektif terhadap patogen, imunostimulator ini, membantu mengatasi efek imunosupresi oleh beberapa penyebab, ya, dan terapi imunodefisiensi atau yang bersifat imunosupresan yaitu mengatasi hiperaktivitas sistem imun. Jadi imunitas itu kalau tidak terkendali, sifatnya bisa jadi hyperaktif. Itu bisa karena genetik, orangnya memang gampang sekali memberikan reaksi, hyperreaktif itu, atau memang penyebabnya yang menyebabkan imun sistem itu jadi hyperreaktif. Ini misalkan alergi, misalkan ya, penyakit alergi itu hypersensitivitas sistem imun. Nah, ada beberapa persyaratan imunomodulator yang baik, mampu mengaktifasi imunitas natural dan spesifik, sedapat mungkin bisa diberikan per oral, kompatibel dengan obat lain, komposisi dan aktivitas biologi jelas, tidak toksik, tidak diekskresi dalam ASI sebisa mungkin, sedapat mungkin menstimulasi secara spesifik imunitas yang diperlukan. Jadi kalau yang dilihat, dicek bahwa yang kurang adalah katakanlah fungsi makrofag, maka yang distimulasi ya makrofagnya saja, jangan nggak perlu lain-lainnya gitu. Karena kalau imunitas distimulasi juga secara berlebihan itu juga akan menimbulkan bahaya. Nah, sekarang betulkah herbal itu bisa mempengaruhi sistem imun? Jawabannya bisa sekali. Bahkan itu penelitiannya sudah lama sekali. Diketahui bahwa komponen-komponen dari herbal yang terdiri dari berbagai macam komponen itu bisa mengaruhi sistem imun. Dan memang diketahui juga sel-sel imun itu mempunyai reseptor terhadap flavonoid misalkan ya.
dia bisa memblokir sintesa sitokin misalkan dan seterusnya. Buktinya adalah kalau kita lihat dari suatu ini review dari berbagai macam herbal yang dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap sitokin. Ini bisa kita lihat di sini. Juga ini. Nah, inilah bukti bahwa herbal itu bisa mempengaruhi sistem imun. Paling tidak dia bisa mempengaruhi sitokin yang dilepaskan oleh tubuh, bisa meningkat atau menurun. Ini ada beberapa contoh penelitian yang kita lakukan di Undip. Ya, kebetulan saya ada di situ bersama mahasiswa pasca. Contohnya adalah efek dari Valeria macrocarpa, itu mahkota dewa, ya, buahnya terhadap tumor, cancer. Tapi pada kita lakukan pada mencit, breast cancer, yang diberi terapi konvensional, itu adriamycin dan siklofosfamid. Kemudian kalau kita lihat pertumbuhannya, maka ini adalah kontrol yang seperti adriamycin juga. Tapi kalau digabung dengan mahkota dewa, maka pertumbuhannya akan menurun, tergantung konsentrasinya. Artinya, mahkota dewa di sini bisa membantu menghambat pertumbuhan kanker mame pada mencit yang sudah diberi obat konvensional. Oleh karena itu biasanya di Indonesia, apalagi obat-obat semacam ini dianggap sebagai suplemen, ya, membantu imunitas atau membantu rekayasa tubuh untuk membunuh kanker. Di mana herbal ini diharapkan bisa memperkuat paling tidak imunitas atau bagian yang normal di dalam tubuh. Sedangkan kalau obat-obat konvensional itu langsung mengobati sakitnya, tapi dari herbal suplemen ini diharapkan bisa mengaktifasi bagian-bagian tubuh yang masih normal. Sistem imun mungkin masih bagus, itu distimulasi untuk membunuh sel kanker. Ini ya sama. Dan ini Tiponium fragiliforme, ini pada kanker juga, untuk lihat pengaruhnya terhadap proliferasi, ya, dengan markernya adalah Ki67 dan tyrosine kinase. Ya, ini dilihat bahwa ini adalah kontrol dan ini adalah yang perlakuannya. Terdapat penurunan dari Ki67 dan tyrosine kinase, jadi menghambat proliferasi. Ini adalah kedelai tikus. Kedelai itu kedelai. Dan ini mangosteen dari manggis yang dilihat untuk pada TB multi drug resistance, malahnya seperti efek tuberkulosis multi drug resistance. Dan di situ dilihat rasio antara interferon dan interleukin 10. Makin bagus kalau interleukin 10 itu supresan, interferon gamma itu stimulator. Jadi kita lihat rasionya seperti apa. Kalau rasionya meningkat berarti interferonnya kuat, itu bagus untuk menghadapi TB. Gitu. Dan itu ternyata ada hubungan yang bermakna antara dosis dari mangosteen ini dengan interferon. Dan ini yang terakhir, ini Brotoali, tidak terlalu jelas, saya lewati saja. Nah, keuntungan dari imunomodulasi herbal adalah efek samping lebih sedikit, lebih mudah ditoleransi, it's not always, tapi biasanya, efektif pada kondisi kronik, obat herbal pada penyakit kronik cenderung lebih bisa ditoleransi, berbeda pada penyakit lama. Biaya relatif lebih murah dan lebih mudah didapat. Cuman kerugiannya tidak bisa diberikan pada penyakit yang serius dan perlu penanganan cepat. Seringkali dosis tidak jelas
toksisitas mungkin belum diteliti sampai seberapa. Kemudian interaksi dengan obat konvensional dan adanya kontaminan. Bisa logam berat dan sebagainya. Dan tanaman dengan berbagai nama yang kadang-kadang membingungkan. Daun dewa, ngokilo, kukilo itu sama sehingga kadang-kadang orang itu bingung tanamannya yang mana gitu. Nah, sekarang ini yang mungkin yang utama pada siang hari ini yaitu kita meneliti efek imunomodulator dari tolak angin ya, pada manusia dan tikus. Ini merupakan kerjasama yang sudah lama, sudah lebih dari 10 tahun antara Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan pabrik farmasi dan jamu dan farmasi Sidomuncul. Kalau Bapak Ibu mau berkunjung ke Sidomuncul silahkan, tinggal menghubungi Mbak Mia atau hubungi saya ya boleh. Pulangnya akan dapat sampel dan bisa melihat harimau di sana. Harimaunya udah banyak sekali ya Bu, ada 20 lebih loh. Jadi Anda kalau membawa pulang seekor 2 ekor boleh. Nah, tolak angin. Ini penelitian sudah lama sesungguhnya, tapi sampai sekarang masih dilakukan. Jadi pada waktu itu kita ingin meneliti tolak angin terhadap sistem imun. Atas permintaan dari Sidomuncul, dan karena tagline-nya adalah masuk angin. Gitu. Untuk masuk angin maka kita harus tahu masuk angin itu apa gitu. Dan ternyata dari beberapa kepustakaan, masuk angin adalah suatu kumpulan gejala dan tanda yang disebabkan menurunnya daya tahan tubuh sehingga penderita rentan terhadap infeksi. Gejala yang umum dirasakan bisa macam-macam, bervariasi, bisa demam, sakit kepala, sakit otot, pilek, kembung, dan seterusnya. Dan yang penting adalah dituliskan juga biasanya merupakan early sign of rhinovirus infection. Jadi gejala-gejala awal dari suatu penyakit ya, infeksi virus biasanya, dan biasanya adalah rhinovirus ya, flu itulah. Nah, karena ini hubungannya dengan virus, maka kita pikirkan bahwa yang kita teliti nanti terutama adalah imunitas yang terhadap virus tadi, yaitu imunitas seluler. Anda masih ingat tentunya bahwa imunitas seluler CD8 tadi yang dipengaruhi oleh T helper 1 dengan interferon, masih ingat? Itu adalah nantinya yang akan kita teliti. Ini tolak angin kita harapkan bisa memacu imunitas untuk menyembuhkan masuk angin. Ini sedikit pesan sponsor, ini adalah tolak angin ada beberapa bentuk. Ada yang non-sugar, sugarless ya. Kemudian ada yang permen, ada yang dalam bentuk kapsul. Ya. Pada waktu yang kita teliti adalah ini, tolak angin cair. Ini adalah kandungannya. Jadi banyak sekali, 12 macam. Yang semuanya merupakan tanaman-tanaman yang dapat didapatkan di Indonesia. Ini adalah zat aktif yang terkandung dari masing-masing herbal tadi dan efek yang bisa ditimbulkan. Ini berdasarkan penelitian atau secara empiris saja. Mentol, antispasmodik, antipiretik, ya, gingerol pada jahe itu antiemetik, dan seterusnya. Kemudian ada antifungal, bakterial, itu pada manis jangan. Kemudian juga cengkeh, antibakterial, dan seterusnya. Ya. Jadi ternyata kalau masing-masing satu itu berdasarkan penelitian, kepustakaan,
dan juga penelitian yang atau secara empiris itu memang punya efek terhadap infeksi ya. Artinya kemungkinan besar mereka punya efek juga terhadap imunitas. Ya, ini. Nah, dan setelah kita cari lebih lanjut, memang masing-masing ini beberapa itu mempunyai pengaruh terhadap imunitas. Misalkan pegagan itu bisa meningkatkan fagositosis, bisa meningkatkan TNF alfa dan interleukin 2. Jadi ini merupakan bersifat imunostimulan ya. Dan daun cengkeh ini TNF juga, interleukin 1. Ini juga imunostimulan. Yang menarik ini interleukin 10. Interleukin 10 itu sebenarnya imunosupresan. Jadi ini diproduksi oleh tubuh apabila imunitas sudah berlebihan. Jadi seperti bilang tadi, karena dia bisa direm oleh interleukin 10 ini. Kemudian kapulaga itu antiinflamasi, menurunkan TNF, interleukin 6. Jahe itu meningkatkan TNF dan interleukin 1, imunostimulan, dan seterusnya. Nah, yang makanya oleh karena itu, kalau kita lihat ini, maka ada kandungan yang memacu sistem imun, ada juga yang menekan sistem imun. Oleh karena itu, kita tidak bisa memberikan kesimpulan dengan melihat satu-satu ini. Tapi harus dalam bentuk gabungan semuanya. Ya dalam satu kemasan tolak angin itu harus diperiksa bebarengan dalam satu, semua komponen jadi satu. Gitu. Dan itu yang kita lakukan. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan pada penelitian ini? Yaitu sekali lagi tadi ingat bahwa imunomodulator yang bagus itu harus bisa mempengaruhi imunitas yang natural dan spesifik ya. Nah, yang natural kita lihat dari fungsi makrofag. Ini kita lihat bagaimana pengaruh tolak angin ini pada fungsi makrofag atau monosit sebagai fagosit, artinya makan, sehingga nanti kita periksa bagaimana kemampuan makrofag ini memakan sesuatu, memfagosit sesuatu. Nah, tidak hanya makannya saja, tetapi makan kalau nggak dibunuh ya percuma ya. Oleh karena itu kita lihat juga kemampuan makrofag ini untuk membunuh dengan cara melihat produksi radikal bebas yang dia lepaskan. Antara ROI, nitric oxide ya. Ini merupakan radikal bebas yang sangat toksik terhadap kuman. Kebetulan kita nggak pakai kuman betulan gitu, sehingga tidak bisa melihat mati atau tidak. Kita pakai latex. Kemudian setelah itu kita juga lihat interferon gamma. Tadi sudah saya ceritakan bahwa interferon gamma itu penting sekali untuk memacu imunitas ke T helper 1, di mana T helper 1 nanti diharapkan akan mengaktifasi CTL ini, cytotoxic T lymphocyte, yang nantinya bisa membunuh kuman intrasel termasuk virus ya. Atau T helper 2. T helper 2 juga bermanfaat loh, karena dia akan membantu limfosit B untuk membentuk antibodi. Jadi yang akan kita teliti adalah ini interferon, produksi ROI, nitric oxide, kemampuan makrofag untuk menelan target, kemudian juga interleukin 4. Kenapa kita periksa? Karena kita ingin tahu tolak angin itu lebih ke interferon atau interleukin 4 gitu. Kita hitung rasionya. Artinya kalau rasionya tinggi antara interferon dan interleukin 4 artinya lebih ke seluler. Insya Allah, penelitian nggak boleh insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa memacu CTL ini untuk membunuh virus. Dan kita lihat juga jumlah sel T.
Anda bisa lihat bahwa sel T banyak sekali fungsinya. Sel T perifer kita tidak melihat itu TH1 atau TH2 atau Treg atau TH17, tapi semua sel T yang ada di darah tepi. Namun nanti kita lihat bahwa kita buktikan bahwa sel T yang dilepas itu lebih ke TH1. Nah, ini tujuan penelitian. Ya, prosentase sel T, fungsi makrofag, kadar interferon gamma, kadar interleukin 4. Terhadap manusia dewasa sehat loh ya. Ini kriteria inklusinya, pria sehat usia sekian, kita pilih 15-45 karena kita anggap imunitas itu sudah matang. Berat badannya ini tidak sedang menggunakan obat imunostimulan, imunosupresan, 15 hari, tidak sedang hamil atau menstruasi. Caranya, penyembuhan sel T itu, nah orangnya disuruh minum tolak angin cair 2 kali 1 sachet per hari selama 7 hari, dan diukur sebelum dan sesudah. Bagaimana jumlah sel T-nya. Ya, dengan metode Roset. Ini merupakan metode yang sudah lama, tapi mudah dikerjakan di semua laboratorium. Kalau yang sekarang mungkin lebih maju lagi pakai fluorositometer itu ya. Kita pakai ini, dan masih recommended waktu itu. Jadi kalau limfosit orang, T, dicampur dengan eritrosit domba, maka akan membentuk roset seperti ini. Jadi limfosit itu akan dikelilingi oleh eritrosit domba karena punya reseptornya yaitu CD2 ini. Ya. Dan hasilnya seperti ini. Ini adalah T lymphocyte yang membentuk roset ya. Sedangkan yang ini bukan. Mungkin sel B, karena di darah tepi kan juga ada sel B dan juga. Kemudian yang interferon sitokin itu kita lakukan kultur dengan ditambah PHA. Nah, PHA ini itu memacu khususnya sel T. Ya, jadi kita tambahkan sel T, kita tambahkan PHA pada kultur, kita biarkan PHA itu menstimulasi limfosit dan dia akan khususnya menstimulasi sel T, bukan sel B. Sehingga apa yang diproduksi nantinya itu adalah produksi sel T. Makanya disebut istilahnya kapasitas produksi. Artinya kapasitas orang yang diberi tolak angin untuk memproduksi interferon itu seberapa gitu. Ini adalah hasilnya perlakuan persentase limfosit sebelum dan sesudah. Ada kenaikan yang signifikan, interferonnya juga meningkat secara signifikan, sedangkan plasibonya tidak. Ini gambarnya. Ini kadar sitokin, kadar sel T, persentase sel T. Itu mulai haus nih, saya minum dulu nih. Kelihatan ya? Makasih. Sudah nggak minum 2 hari. Ini interferon juga meningkat pada pemberian 2 kali 1 selama 7 hari. Dan ini pengaruhnya terhadap fungsi organ, kita bisa lihat ginjal, fungsi hepar, kemudian hemoglobin, jumlah leukosit gitu. Tidak berbeda bermakna, artinya tidak berpengaruh. Kecuali ini, ada uriumnya tapi dia menurun dan tidak ada arti klinik saya kira. Baik, itu adalah pada manusia. Sekarang kita buktikan pada mencit. Bagaimana pada mencit? Karena kadang-kadang kita tidak bisa melakukan pada manusia. So, kita perlu mencit atau tikus atau hewan coba juga mencit yang sehat. Ini ada mencit, kita pakai strain biopsi yang memang sering dilakukan untuk penelitian imunologis yang diberi tolak angin cair dan aqua sebagai kontrol. Dan kita periksa interferonnya, fagositosisnya, lymphoblast ini equal to mungkin pada jumlah sel T tadi. Interleukin 4, ROI dan NO. Ini cara-caranya melakukan kultur splenosit dari limpa
stimulasi dengan kondisi selama 72 jam. Ini juga akan mengaktifasi limfosit T saja. Kemudian supernatanya diperiksa untuk kadar interleukin 4 dan interferon gamma. Fungsi fagosit makrofag. Nah, ini kita dilakukan pada manusia, tidak bisa dilakukan pada manusia, bukan hanya tidak bisa, tapi sulit. Maka kita pakai mencit, di mana makrofag ini banyak di cairan peritoneal dengan lateks, bukan kuman tapi lateks ya. Kemudian supernatanya diperiksa untuk kadar NO, dan kita periksa juga proliferasi limfosit. Ini hasilnya, ini kontrol dan perlakuan berbeda bermakna. Kadar interleukopatnya juga berbeda bermakna. Interferonnya juga berbeda bermakna. Nah, untuk menjawab lebih ke interferon atau ke interleukin 4, maka kita buat suatu rasio. Yang ini kontrol. Memang interferonnya juga lebih tinggi dari interleukin 4, tapi yang perlakuan walaupun tidak terlalu signifikan, tapi tetap lebih tinggi ya. Jadi rasionya lebih besar. Ya, kita beranggapan bahwa tolak angin ini lebih memicu ke imunitas seluler. Kemudian indeks fagositosnya terhadap lateks, kemampuannya juga kadar ROI juga lebih tinggi, NO-nya juga lebih tinggi. Ya. Jadi rupanya makrofag baik kemampuan fagosit maupun killing itu lebih tinggi. Sekarang kita jangan lupakan tolak angin untuk anak, itu tolak angin anak. Nah, ini yang menarik adalah kita lakukan dengan berbagai macam dosis untuk mengetahui dosis mana yang paling bagus ya, apakah ada hubungan antara dosis dengan variabel-variabel tergantung ini. Mencetnya pakai Swiss. Nah, ini kita lihat limfoblast itu juga ini kontrol, ini dosis awal pertama, 2 kali dosis. Ini dosis yang anjuran sebenarnya, ini setengahnya, ini 2 kalinya. Ini meningkat dibandingkan kontrol ya. Indeks fagositosnya juga meningkat. Nah, yang menarik di sini adalah kalau kita perhatikan makin tinggi dosisnya bukan berarti mereka akan lebih tinggi juga, tapi justru lebih merendah atau plato malah. Ya, ini juga. Nah, ini juga interferonnya, dosis kedua turun ya. Itu dosis yang tinggi malah menurun ya. Itu mungkin malah menguntungkan karena kalau imunitas itu sekali lagi dipacu terlalu banyak, maka akan membahayakan, terjadi hiperreaktif. Sehingga ini dengan dosis lebih tinggi malah bisa mengerem penaikan yang terus-menerus. Jadi mudah-mudahan ini sebagai imunomodulator, mudah-mudahan sebelum bisa bilang ya. ROI-nya juga meningkat. Nah, kesimpulannya, alhamdulillah ini sudah selesai. Tolak angin cair meningkatkan kapasitas produksi interferon gamma dan interleukin 4 pada mencit ya. Indeks fagositosis dan nitrik oxide oleh makrofag. Sekali lagi pada mencit sehat. Sedangkan pada manusia sehat, tolak angin cair meningkatkan presentasi limfosit T dan interferon gamma. Yang anak, tolak angin anak dapat meningkatkan produksi limfosit sama sebenarnya. Fagositosnya juga meningkat, kadar interferonnya juga meningkat, dan ROI juga meningkat yang diproduksi oleh makrofag. Ya, ini sudah selesai. Dan mungkin kesimpulan yang besar adalah tolak angin cair meningkatkan daya tahan tubuh melalui peningkatan fungsi fagosit makrofag, peningkatan persentase sel T1, masih saya kasih tanda tanya, hopefully, dan cenderung meningkatkan rasio interferon gamma dan interleukin 4. Kenapa persentase TH/1 saya tulis di sini? Karena yang meningkat adalah interferonnya, sehingga kita tahu bahwa interferon itu terutama diproduksi oleh TH1. Sampun, matur nuwun, semoga Tuhan melimpahkan berkah pada kita semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah masih hidup. Baik. Ya, terima kasih Prof. Edi atas paparan tadi yang telah disampaikan. Masih ada waktu, kita akan masuk ke sesi Q&A ya, Prof. Ya. Ya. Siang Prof. Edi izin bertanya, kapan sebaiknya kita mengkonsumsi herbal dalam rangka untuk imunomodulator? Apakah hanya ketika imun sedang tidak bagus, ataukah bisa dikonsumsi secara rutin? Monggo, Prof. Ya, tentunya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa be careful with your immunity. Jadi hati-hati dengan imunitas Anda karena itu seperti pedang bermata dua ya. Satu sisi bisa protektif kalau itu berjalan dengan bagus, terkendali, seimbang, yin dan yang-nya terjaga, tetapi bisa juga destruktif kalau itu justru berlebihan dan itu bisa malah merusak tubuh. Sehingga pertanyaan mengenai herbal atau mungkin obat-obat lainnya ya kapan kita memakai imunostimulator? Tentunya sebaiknya dengan indikasi medis. Ya. Mungkin Anda dokternya bilang harusnya diukur dulu ya seseorang itu kalau misalkan imun sistemnya itu yang salah mana, what is wrong with his or her immunity gitu, maka harusnya dilihat ya mungkin sel T-nya, fungsi sel B dan sebagainya, baru ditentukan oh Anda harus minum ini gitu. Itu yang pertama. Kemudian bisa juga kita pakai kalau sedang ya semacam pandemi seperti sekarang ini. Karena pandemi ini ya COVID misalkan atau pandemi lainnya sama saya kira belum diketahui patofisiologi dengan jelas sekali. Vaksin juga masih masih belum pasti juga ya. Ada yang bilang hanya bisa 3 bulan, 6 bulan gitu. Kemudian obat-obatnya pun juga masih belum ada yang cespleng gitu. Nah, salah satu cara ya kita menaikkan imunitas kita gitu. Imunitas kita karena diharapkan paling tidak kalau imunitas kita kuat maka tidak mudah terinfeksi. Kenapa tidak mudah terinfeksi? Karena begitu kuman itu masuk, imunitas itu langsung bekerja tanpa pengobatan khusus gitu. Sehingga sedang tidak kalau rutin atau tidak, ini ada yang bilang itu ada beberapa obat imunostimulan, imunomodulator yang dari herbal yang sudah uji klinis ya. Itu atau katakanlah itu Anda pernah dengar echinacea ya, itu kan sudah populer sekali. Nah, itu mesti dicantumkan dan jangan diminum secara terus-menerus. Misalkan 1 bulan, kemudian berhenti 1 minggu atau gimana, kemudian diteruskan gitu. Karena sekali lagi kalau terus-menerus maka bisa destruktif itu tadi. Gitu siapa ya dokter Ya, Septiana. Dari Septiana Nur Utami. Baik, ada lagi mungkin? Nah, mungkin sedikit bertanya ya Prof ya. Di situasi seperti sekarang ini kan ya tadi juga disampaikan spesifiknya adalah tentang produk tolak angin. Masih orang tuh masih bertanya-tanya sebaiknya itu minumnya rutinnya tuh seberapa rutin gitu Prof, karena takutnya nanti itu tadi ada efek destruktif gitu. Ya, khususnya situasi pandemi seperti sekarang ini sebaiknya kita tuh konsumsinya sehari berapa kali ataukah terus-menerus seperti itu. Mungkin yang pertama kita tanya dulu apakah tolak angin bermanfaat pada pandemi gitu ya. Memang itu belum ada uji yang klinis ya, harusnya memang mulai uji klinis. Hanya kalau kita melihat bahwa tolak angin tadi yang seperti yang kita teliti itu bisa meningkatkan sel T, limfosit, meningkatkan fagositosis, fungsi makrofag dan seterusnya. Nah, limfosit itu salah satu komponen yang bisa membunuh virus. Nah, membunuh COVID belum terbukti, tapi generally speaking dia membunuh virus. Insya Allah bisa membunuh COVID juga. Karena tiap virus itu sifatnya beda-beda, ada yang aneh-aneh gitulah belum. Nah, sehingga menurut saya
bisa diminum waktu musim pandemi ini. Daripada Anda mungkin minum herbal lainnya yang belum pernah diteliti, ya, belum diteliti secara, ini kita sudah sampai uji klinis tahap 1-nya, jadi boleh dipakai lah. Hanya saya lebih menganjurkan untuk preventif atau yang ringan-ringan saja. Kalau udah berat, yang itu cytokine storm itu kan imunitas yang berlebihan, hancur-hancuran gitu lah. Itu kalau dibeli imunostimulan mungkin lebih akan, saya belum tahu apakah itu baik atau tidak. Jadi sebagai preventif gitu. Mengenai berapa lama, itu pernah diteliti juga bahwa uji toksisitasnya itu Anda boleh minum ini selama 8 tahun loh. Terus menerus dengan dosisnya 9 sachet per hari. 9 sachet ya, per hari. Jadi banyak sekali kan. Jadi nggak mungkin lah orang minum 9 sachet. Ya syukur minum 9 sachet biar Pak Irwan tambah 1000 triliun. Berarti satu hari. Ya, kalau kita teliti 2 kali. 2 kali. Anda bisa minum sepuasnya. Memang kalau menurut pengalaman saya, kalau misalkan Anda terlalu pedas, kalau saya itu sering saya kasih teh panas itu loh. Yeah. Itu enak sekali deh. Kalau nggak percaya ke Hotel Tentrem, di sana ada tolak angin fusion 50.000. Tapi luar biasa. Itu kalau menurut saya seperti itu. Baik. Jadi sekali lagi you can take tolak angin. Ya. Baik, berarti di saat pandemi seperti ini pasti sangat bermanfaat sekali ya, Prof ya? Menurut saya iya ya Bu. Iya. Saya itu nggak mengiklankan sebagai dokter, nanti dikira kok iklan obat itu. Tapi memang pengalaman saya dan menurut pandangan saya berdasarkan hasil penelitian ya demikian gitu. Baik. Dan efek sampingnya itu hampir-hampir nggak ada loh. Baik. Toksisitasnya itu ya itu kalau minumnya 8 tahun lebih dan 9 sachet, termasuk sachetnya ditelan, itu baru akan baik, Prof. Trombosom. Berarti semakin mantap ya kita untuk tetap terus mengandalkan tolak angin ya, salah satunya ya. Baik, Prof Edi, sayang sekali waktunya ternyata sudah off ya, sudah selesai karena memang kita sangat dibatasi waktu hanya sekitar 60 menit. Oleh sebab itu terima kasih atas paparan yang tadi disampaikan oleh Prof Edi. Semoga bisa semakin bermanfaat khususnya dalam menghadapi situasi pandemi seperti sekarang ini. Baik, Bu Yudit, boleh kembali ke Bu Yudit kembali. Terima kasih Mbak Mia, terima kasih Prof. Sangat-sangat bermanfaat sekali apa yang sudah dijelaskan oleh Prof. Saya langsung minum tolak angin, Prof. Serius, soalnya juga kan kita mau weekend ya, jadi kita harus mempersiapkan diri. Saya butuh tolak miskin, Bu. setelah ini ada tolak miskinnya. Oke, terima kasih Mbak Mia, terima kasih Prof, terima kasih para peserta semua yang sudah mengikuti webinar hari ini. Semoga informasi yang sudah disampaikan sangat bermanfaat untuk kita. Jangan lupa minum tolak angin, jangan lupa dengan Sido muncul. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak foto nih. Foto?